Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dimanapun berada, viral salah satu video tentang Kiai Said Aqil Siraj yang dalam pembahasan videonya yaitu tentang sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali para orang-orang yang tidak satu faham dengan Kiai Said ini. Semakin berapi-api beliau mengomentarin, menganggap Kiai Said ini liberal, menganggap Kiai Said ini Syiah, menganggap Kiai Said ini sudah tidak menjadi panutan ulama Indonesia, macam-macam. Ya, jadi kalau kita mendengarkan pembahasan yang disampaikan Kiai Said itu, kalau kita pernah belajar tauhid di kitab Aqidatul Awam, kitab Jauharatut Tauhid, mendengar hal-hal seperti itu sudah biasa. Yang mungkin menjadi masalah besar ketika ini didengar oleh orang-orang yang baru mengenal atau ingin belajar ilmu tauhid. Karena kata-katanya itu lumayan sensitif. Coba kita lihat videonya. Imam Asy'ari baca Quran, menemukan sifat-sifatnya Allah. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, Maha pengampun, Rahman Rahim, Maha kasih sayang. Wallahu bikulli syai'in alim, Maha berilmu, Maha mengetahui. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa, Latifun khabir, Rahman Rahim. Udah. Azizun Hakim, udah. Tidak ada sifat wujud, tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada nggak? Mana dalilnya? Quran nggak ada itu. Coba, kita baru tahu kan, baru dengar kan? Mengajinya cuma muka nakir terus. Nah, menurut Imam Asy'ari gimana? Nah ini, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Pasti nggak paham. Oke, sebelum kita membahas konten ataupun substansi dari video tersebut, kalau kita perhatikan di dalam background video tersebut itu tertulis tanggal 11 April 2019. Video yang lumayan lama, tapi kenapa bisa viral di tahun 2021 ini? Apakah ini momentum karena mendekati Muktamar NU yang akan diadakan di bulan Desember akhir tahun nanti? Atau ada motif-motif lain sehingga kenapa video tahun 2019 ini bisa sekarang hebohnya luar biasa? Banyak hater-hater yang menganggap Kiai Said ini sudah tidak menjadi panutan ulama Indonesia, ini sudah keluar dari jalur-jalur Islam. Wah, banyak segala macam. Oke, sekarang kita perhatikan dalam video tersebut, poin yang harus kita perhatikan, Kiai Said itu menjelaskan bahwa Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau ketika membaca Al-Quran itu beliau menemukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu tidak menemukan sifatnya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sehingga dengan tegas Kiai Said ini mengatakan bahwa tidak ada sifat wujud. Ini jelas, secara harfiah, secara tekstual, coba aja Anda perhatikan, coba teliti, di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya Allah maujud atau Allah wujud di dalam Al-Quran, itu tidak ada. Atau di dalam penjelasan selanjutnya Kiai Said mengatakan tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada, Allah itu wujud, itu tidak ada. Nah ini, penjelasan yang kedua ini saya rasa sangat erat kaitannya dengan penjelasan yang pertama yang beliau mengatakan tidak ada sifat wujud. Saya rasa ini sudah clear.
sudah jelas, ya kan? Sudah clear. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih lanjut, perlu kita perhatikan bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak ya, ada 20. Ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayyan, terus sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Nah, sedangkan sifat-sifat yang ada di dalam Al-Quran itu hanya beberapa, ada sama', basar, kalam. Sebagian besar sifat-sifat 20 Allah Subhanahu wa taala itu kebanyakan tidak tertulis secara harfiah. Contohnya qidam. Qidam, apakah ada di dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang mengatakan Allah qidam itu tidak ada. Tetapi di dalam Al-Quran yang mengatakan al-awwal, yang menjelaskan huwal awwalu wal akhir. Jadi Allah yang pertama, ya qidam itu yang pertama. Nah, itu dijelaskan. Bahkan ditafsirkan oleh ulama-ulama al-mufassir, al-awwal ini diartikan qidam. Tetapi secara harfiah, secara tekstual, kalimat qidam di dalam Al-Quran itu tidak ada. Begitupun kalimat wujud yang mengatakan Allah maujud di dalam Al-Quran itu tidak ada. Coba perhatikan, tidak ada. Terus kenapa menjadi masalah? Ini dia masalahnya. Ketika saya membuka YouTube, itu banyak sekali orang-orang yang mengomentari video Kiai Said ini dengan mengeluarkan dalil-dalil bahwa Allah itu ada di dalam Al-Quran, Allah itu wujud di dalam Al-Quran, tetapi dengan dalil yang tidak secara harfiah, seperti banyak sekali yang mengatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Allah itu satu, ya, satu itu ada, dan itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan kata ada jelas ada di dalam Al-Quran. Itu bukti yang pertama. Dan ada juga yang mengatakan dalilnya adalah innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani, sesungguhnya saya Allah, anallah, saya itu Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri, maka sembahlah saya, kata Allah. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa sesungguhnya saya itu Allah, ini menunjukkan bahwa Allah itu ada di dalam Al-Quran. Tetapi lagi-lagi ini tidak secara tekstual, secara harfiah. Saya yakin, dengan saya yakin-yakinnya, Kiai Said yang ilmunya lumayan tinggi, luar biasa, yang dibandingkan dengan saya tidak ada apa-apanya, secuilnya pun tidak ada, Kiai Said pasti paham dengan ayat Al-Quran Qul huwallahu ahad, paham dengan ayat Al-Quran innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Saya yakin paham. Tapi yang menjadi masalah lagi-lagi, Kiai Said menyebutkan bahwa secara tekstual, secara harfiah, lafdiyah, tidak ada kata wujud dalam Al-Quran. Nah, kalau kita perhatikan omongan Kiai Said selanjutnya, beliau mengatakan begini, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita diadakan oleh yang ada. Ini sudah masuk akal. Kita ini sebenarnya tidak ada. Awalnya itu tidak ada. Tapi kita diadakan oleh yang ada. Kita diciptakan oleh Zat yang Maha Ada, yaitu Allah. Yang ada itu sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Yang ada, Zat yang Maha Ada, sebelum kata ada itu ada, ya itu sudah ada. Allah itu sudah ada sebelum kata ada itu ada. Ya jelas Allah sudah ada. Kan begitu. Bahkan kita menggunakan kata ada itu karena ada yang ada. Kita bisa mampu melafalkan kata ada itu berkat izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita menggunakan kata tidak ada itu karena ada yang ada.
kita menggunakan kata ada, kita menggunakan kata tidak ada, itu berkat izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, melihat dari teori yang disampaikan oleh Kiai Said, ini sering sekali diungkapkan di pelajaran-pelajaran ilmu tauhid, apalagi oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari sering sekali membuat analogi-analogi seperti ini. Ini sudah secara rasional bahwa Allah itu ada, secara dalil akli, secara akal sehat, Allah itu ada. Namun, secara harfiah, lagi-lagi di dalam Al-Quran, secara tekstual itu tidak ada. Kiai Said pasti meyakini Allah itu ada, dalam Al-Quran itu dijelaskan, tetapi secara tekstual itu tidak ada. Itu yang ingin disampaikan oleh Kiai Said. Jangan salah paham gitu loh. Terus gini, yang jadi pertanyaan besar, kenapa dalil wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akli? Ya, dalam artian dalil wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita temukan dalam dalil-dalil akliyah. Karena ini akan menjadi pertanyaan besar ketika misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala maujudun atau wujud fil Al-Quran, ya pasti akan menjadi pertanyaan lagi. Apakah ini benar-benar nyata dan siapa yang mengatakan? Kemudian pasti ditanya lagi, apakah Allah tersebut ada? Nah, pasti muter-muternya di situ. Tapi ketika misalkan ditanya, apakah Allah itu ada? Ya jelas ada. Buktinya apa? Alam semesta ini. Alam semesta yang terus berubah, beradaptasi secara baik. Nah, ini sudah menandakan bahwa Allah itu ada. Nah, ini sudah langsung masuk akal. Tidak bertanya-tanya lagi. Dan ketika kita melihat dalil-dalil Al-Quran, Sami'un, Basirun, terus kalam, itu sudah jelas bahwa Zat yang maha Sami', maha mendengar, ya itu sudah pasti ada. Zat yang maha Basir, melihat, ya itu sudah pasti ada. Sebenarnya tanpa adanya dalil wujud pun di dalam Al-Quran, kita semua sudah yakin, sudah meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu sudah ada dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi, saya ingin menyampaikan bahwa Al-Quran ini sudah jelas menghabarkan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu tadi dengan dalil-dalil Qul huwallahu ahad. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ini sudah jelas. Dalil wujudnya Allah dalam Al-Quran ini sudah jelas. Tetapi secara tekstual itu tidak ada. Akan tetapi ketika kita ingin menjadikan dalil wujud Allah di dalam Al-Quran ini sebagai i'tiqadun jazimun, keyakinan yang matang, keyakinan yang pasti, ini kita harus menggunakan akal sehat, harus menggunakan dalil akli. Yaitu tadi kita melihat adanya penciptaan alam semesta. Ya ini bukti bahwa Allah itu ada, menciptakan manusia, menciptakan jin. Dan ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Sudah jelas, apalagi yang perlu dipertentangkan. Jadi kesimpulannya dalam video ini saya ingin menyampaikan bahwa secara harfiah dalil sifat wujudnya Allah di dalam Al-Quran itu tidak ada. Ini clear. Dalil wujud secara harfiah di dalam Al-Quran tidak ada. Ya. Terus ketika kita ingin menjadikan dalil-dalil wujud yang ada di Al-Quran ini, kita harus membantu dengan dalil akli, dengan akal sehat. Supaya apa? Supaya nyambung dan yakin. Kalau tidak menggunakan akal sehat, ya sulit. Nanti akan terjadi perputaran-perputaran tadi. Misalkan dalil wujudnya Allah itu ada di Al-Quran. Ini Al-Quran kata siapa? Kata Allah. Allah dari mana? Dari Al-Quran. Tidak akan ketemu ujung-ujungnya. Dan poin yang akan saya sampaikan dalam video ini, bahwa mempelajari Islam, mempelajari akidah,
itu kita tidak bisa hanya berpatokan kepada Al-Quran saja. Ya, tidak cukup kita hanya mempelajari rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, itu dalam Al-Quran tidak akan kita temukan semuanya. Oleh karena itu, sumber-sumber masadiril Islam, sumber-sumber Islam itu banyak sekali, ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas, ya. Begitupun pendapat-pendapat ulama-ulama terdahulu. Itu kita belajar dari situ. Tidak hanya berpatokan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ngomong-ngomong kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran itu tidak sama sekali menjelaskan secara rinci urusan sholat. Al-Quran hanya menjelaskan kita diperintahkan untuk sholat. Tapi bagaimana melakukannya? Al-Quran tidak menyebutkan. Berapa rokaatnya? Al-Quran tidak menyebutkan. Bagaimana ketika sujud, ketika duduk, ketika ruku? Al-Quran tidak menyebutkan. Ada di hadis, ada di penjelasan ulama, ada di kitab-kitab fikih. Jadi belajar Islam itu harus semuanya kita pelajari. Al-Quran, hadis, qiyas, ijma, semuanya dari masadir Islam. Jadi intinya itu yang dapat kita ambil ibroh dari video Kiai Said. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.